Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri di channel Prof Muda. Pada hari ini saya akan memaparkan materi lanjutan minggu kemarin mengenai momentum dan impuls. Untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai koefisien restitusi dan juga jenis-jenis tumbukan. Oke, kita lanjut. Yang pertama materinya mengenai koefisien restitusi yang kita simbolkan dengan huruf E. Jadi E itu adalah koefisien restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan koefisien restitusi itu sendiri? Secara fisika, koefisien restitusi itu adalah tingkat kelentingan suatu tumbukan. Itu namanya koefisien restitusi. Nah, untuk menghitung koefisien restitusi ini yang disimbolkan dengan E, kita menggunakan persamaan ada dua ya. Kalau yang menyangkut kalau di soal diketahuinya kecepatan, maka kita pakai rumus E sama dengan negatif V1 aksen dikurangin V2 aksen per V1 min V2, di mana E-nya adalah koefisien restitusi. Nilai koefisien restitusi ini tidak memiliki satuan, jadi hanya berupa angka atau nilai saja. V1 aksen adalah kecepatan benda pertama setelah tumbukan. V2 aksen adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan. V1 dan V2 ini kecepatan benda pertama dan benda kedua sebelum bertumbukan atau bertabrakan. Nah, kalau diketahuinya ketinggian, maka kita bisa menggunakan persamaan E sama dengan akar H aksen per H, di mana H aksen adalah ketinggian benda memantul, H itu adalah ketinggian benda sebelum memantul. Nah, kejadian fisikanya misalkan pada sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian H1 di atas lantai seperti ini. Bola jatuh, mantul, mengenai lantai, kemudian mantul sampai pada ketinggian H2, jatuh kembali lagi ke lantai, mantul lagi sampai pada ketinggian H3. Maka hubungan ini bisa kita cari menggunakan persamaan koefisien restitusi, yaitu E sama dengan akar H2 per H1. H2 itu ketinggian H aksennya ketinggian setelah bola memantul, H1 ketinggian sebelum bola menumbuk lantai ya. Jadi nanti akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2. Nah, itu persamaan yang kita gunakan pada koefisien restitusi. Selanjutnya contohnya, sebuah bola basket dijatuhkan dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Bola basket kemudian memantul sampai pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Ketinggian pantulan kedua adalah titik-titik. Nah, kita karena diketahuinya ketinggian, maka kita menggunakan rumus yang kemarin yang di slide sebelumnya, yaitu E sama dengan akar H aksen per H. Tadi H aksen itu artinya ketinggian pantulan, H-nya adalah ketinggian sebelum memantul. Nah, di sini kejadian fisikanya diilustrasikan seperti ini. Ini ada bola jatuh dari ketinggian 10 meter di atas tanah, mengenai tanah, naik sampai pada memantul ya, naik sampai pada ketinggian 5 meter di atas tanah H1, jatuh lagi sampai pada ketinggian H2 yang kita cari nilainya. Dengan menggunakan rumus akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. H1-nya ini adalah 5 meter, H0 ketinggian sebelum mantul 10 meter sama dengan H2-nya dicari, H1-nya adalah 5. Karena dalam bentuk akar, saya hilangkan akar dengan cara dikuadratkan kedua ruas. Kalau kita kuadratkan, ini jadinya setengah, 5 per 10 adalah setengah, akarnya hilang, ini jadi H2 per 5. Barulah kita kali selang setelah itu. H2 dikali 2, 1 dikali 5, atau H2-nya itu adalah 5 per 2. 5 per 2 adalah 2,5 meter. Berarti ketinggian bola kedua setelah memantul adalah 2,5 meter. Nah, seperti itu cara menghitung koefisien restitusi kalau diketahuinya ketinggian. Berikutnya, jenis-jenis tumbukan. Kita mengenal 3 jenis tumbukan. Ada tumbukan lenting sempurna, ada tumbukan lenting sebagian, dan ada tumbukan tidak lenting. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, jenis tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini punya ciri-cirinya. Yang pertama, pada tumbukan lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan momentum. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku hukum kekekalan energi mekanik pada tumbukan lenting sempurna. Yang ketiga, koefisien restitusinya selalu bernilai 1. Jadi E-nya itu selalu bernilai 1 kalau dia tumbukan lenting sempurna.
Untuk tumbukan lenting sebagian, ya, cirinya yang pertama, 1. Berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, yang ketiga, nilai koefisien restitusinya terletak antara 0 sampai 1. Misalkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, maka itu dikatakan tumbukannya lenting sebagian karena nilai koefisien restitusinya terletak antara 0 sampai 1. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting. Tumbukan tidak lenting itu cirinya yang pertama, berlaku hukum kekekalan energi berlaku hukum kekekalan momentum. Itu yang pertama ya, berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang ketiga, koefisien restitusinya itu selalu bernilai 0 kalau tumbukan tidak lenting. Khusus pada tumbukan tidak lenting itu berlaku persamaan yang ada di bawah ini, MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA plus MB kali V aksen. Dengan MA dan MB adalah massa benda A dan massa benda B, VA dan VB adalah kecepatan benda A dan benda B sebelum bertumbukan, V aksen adalah kecepatan kedua benda setelah bertumbukan. Perlu diingat, pada tumbukan tidak lenting, kedua benda setelah bertumbukan atau bertabrakan akan bergerak bersama-sama. Artinya apa? Kecepatan kedua benda akan sama setelah bertabrakan kalau kasusnya pada tumbukan yang tidak lenting. Oke, supaya kalian mudah memahaminya, saya kasih contoh ya, 2 soal mengenai jenis-jenis tumbukan ini. Yang pertama, 2 bola masanya yaitu MA 2 kg dan MB 4 kg bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 3 meter per sekon dan 6 meter per sekon. Jika tumbukan yang terjadi adalah lenting sempurna, maka kecepatan kedua bola setelah tumbukan adalah titik-titik. Ilustrasinya seperti ini. Ada bola A, ada bola B. Bola A masanya 2 kg, bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Bola B masanya 4 kg, bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 6 meter per sekon. Ketika terjadi tabrakan ini, berapa kecepatan kedua bola kalau tumbukan yang terjadi lenting sempurna? Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa pada tumbukan lenting sempurna, E-nya itu selalu bernilai 1. Nah, dari rumus koefisien restitusi, kalau diketahui kecepatan, yaitu E sama dengan min VA aksen dikurang VB aksen per VA dikurang VB. Dengan VA aksen dan VB aksen, kecepatan bola A dan bola B setelah bertumbukan, VA dan VB kecepatan bola A dan B sebelum bertumbukan. Dengan memasukkan nilai E-nya adalah 1, akan didapatkan min dikali VA aksen jadi min VA aksen, min kali min VB aksen jadinya plus VB aksen per VA-nya adalah 3, VB aksen, VB-nya ini kecepatan bola B sebelum bertumbukan itu 6, tapi dia arahnya ke kiri, maka nilainya negatif min 6 di situ. 3 dikurang min 6, menjadikan 9 ya. 9 dikali 1 berarti 9 sama dengan min VA aksen plus VB aksen. Atau kalau ditanya VB aksen itu menjadi min VA aksennya pindah ke sebelah kiri, yang tadinya negatif jadi positif, jadinya 9 ditambah VA aksen. Nah, barulah kita masuk ke rumus hukum kekekalan momentum, yaitu MA/VA ditambah MB/VB sama dengan MA/VA aksen plus MB/VB aksen. Dengan MA-nya 2, VA-nya 3, MB-nya 4, VB-nya negatif 6, karena dia ke arah kiri ya. Sama dengan 2 VA aksen, yang kita cari VA aksennya ditambah 4 kali VB aksennya disubstitusi rumus ini. VB aksen sama dengan 9 ditambah VA aksen. Kita masukkan ke sini persamaannya. Sehingga akan didapatkan 2 kali 3, 6, 4 kali min 6, min 24. Nah, 6 dikurang 24, itu jadi nanti min 18, sama dengan ini 2 VA aksen ditambah 4 kali 9, 36, 4 dikali VA aksen jadi 4 VA aksen. Min 18 sama dengan ini 2 VA aksen ditambah 4 VA aksen, jadinya 6 VA aksen plus 36. 36 pindah ke sebelah kiri jadi min 36 ya. Min pindah ke sebelah kiri jadinya min 18 dikurang 36 itu min 54 ya, min 54. Sehingga nanti V aksennya akan didapatkan min 54 bagi 6 yaitu min 9 meter per sekon. Barulah kita menghitung VB aksen.
VB aksen itu dari sini ya, 9 ditambah V aksen. 9 ditambah V aksennya tadi min 9, sehingga 9 tambah min 9 hasilnya 0 meter per sekon. Berarti kecepatan bola B setelah bertumbukan 0, artinya dia dalam kondisi diam. Oke, contoh yang kedua. Ini ada dua bola ya, bola A dan bola B. Bola A bergerak ke arah kanan, kecepatannya 1 meter per sekon. Bola B bergerak ke arah kiri, kecepatannya 2 meter per sekon. Massa bola A 2 kg, massa bola B 4 kg. Jika tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting, maka kecepatan kedua bola setelah tumbukan adalah titik-titik. Nah, karena ini nilai E-nya adalah 0 di sini. E-nya 0. E-nya 0. Ini tadi adalah kenapa 0? Karena dia tumbukan tidak lenting. Dan karena tumbukan tidak lenting, artinya kedua benda setelah bertumbukan itu akan bergerak bersama-sama. Berapa V aksen ini yang dicari? Kita gunakan rumus MA VA plus MB VB sama dengan MA plus MB kali V aksen. MA-nya adalah 2, VA-nya kanan ya 1, plus MB-nya adalah 4, VB-nya adalah minus 2 karena dia ke arah kiri. Plus MA plus MB 2 tambah 4 V aksen. Ini 2 dikali 1 2, 4 kali min 2 berarti 8 ya. Ini adalah minus jadi plus jadi min, 2 min 8 sama dengan 2 tambah 4 6 V aksen. 2 dikurang 8 adalah min 6 sama dengan 6 V aksen. Maka V aksennya min 6 dibagi 6 sama dengan min 1 meter per sekon. Artinya kecepatan kedua benda setelah bertumbukan yaitu min 1 meter per sekon. Jadi keduanya menempel ke arah kiri ya. Arah gerakannya kecepatannya 1 meter per sekon. Oke, cukup sekian materi mengenai momentum dan impuls. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.